Apa yang telah kita tetapkan, pemerintah tetapkan, maka tim Kaswas Sapu Jagat yang terdiri pada pemerintah daerah, Satpol PP, TNI dan Polri itu langsung akan bergerak ke bawah. Daripada nanti dibubarkan, malu, masuk koran, ya, masuk medsos, lebih baik Bapak Ibu tolong bisa menyampaikan kepada di bawahnya untuk bisa mematuhi ini, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kita menerapkan ini pasti ada tujuannya. Silakan dari Dinas Kesehatan. Itu sehat-sehat saja, maka yang lain harusnya nggak usah takut gitu kan. Saya bisa promosi gitu ya. Insya Allah lah saya sehat lah ya. Insya Allah ya. Dan juga Bapak Ibu, selama ini saya sudah di swab 11 Pak. Jadi 9 itu swab PCR, 2 itu antigen ya. 3 antigen karena kemarin ada tambah 1 dari 12. Selalu negatif ya. Padahal supir ada yang positif, ajudan positif ya. Anak saya positif ya. Tapi karena kita tahu ilmunya bagaimana menghindarinya ya, saya sangat disiplin ya dengan mencuci tangan atau hand sanitizer, saya sangat disiplin dengan masker. Saya juga tahu persis kira-kira kapan ini ada kemungkinan itu virus masuk, itu juga saya langsung mandi. Tapi ada satu kebiasaan Pak yang saya lakukan, yaitu menghirup kayu putih. Ini uap air panas. Itu setiap malam sebelum tidur 10 menit saya menghirup uap air panas dengan di atas temperatur harus 50 derajat Celcius. Itu saya jamin itu ya. Dan saya juga di rumah, di samping rumah itu udah lama itu ada namanya sauna ya. Sauna itu biasanya setelah olahraga itu masuk sauna supaya keringat keluar semuanya. Udaranya juga di atas 50 derajat Celcius ya. Kelembabannya bisa kita naikkan ya. Ternyata akan terasa sangat panas kalau kelembabannya juga naik ya. Kalau temperaturnya naik, kelembaban naik, itu panasnya sekali, terasa sekali panasnya. Tapi kalau temperaturnya 50 derajat Celcius, kelembabannya cuma 30 ya, itu tidak begitu panas ya. Biasa-biasa aja, karena saya sudah biasa, sudah tahunan saya melakukan itu. Dan saya punya keyakinan ya. Tapi juga saya tambahkan dengan namanya eukaliptus. Saya beli di online. Minyak kayu putih itu ada, di dalam minyak kayu putih itu ada eukaliptus, tapi itu cuma 15% Pak. Yang benar-benar 100% ya beli langsung di online itu, di Bukalapak atau di mana itu ada. Itu eukaliptus yang 100%. Itu akan sangat menyengat sekali Pak. Jadi panasnya luar biasa ya. Masuk ke hidung, paru-paru, keluarin mulut, masuk ke mulut, paru-paru, masuk ke luar hidung, dan seterusnya selama 10 menit saya lakukan. Nah, alhamdulillah ya, padahal saya itu sudah melalang ke Surabaya, ke Jogja, ke Solo, ke Semarang, ke Bekasi, ke Jakarta berapa kali, rumah sakit, pasar ya, bahkan sampai ke Lampung ya, mana-mana. Dan setiap hari juga bergaul dengan orang banyak, bertemu rapat, nemuin tamu, macam-macam. Logikanya ya, karena saya itu disiplin ya dalam protokol dan juga ada kebiasaannya seperti itu, alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin bisa jadi contoh hajat tentang satu hal, menghirup uap air panas. Nah, akan lebih baik kalau ditambah dengan eukaliptus. Kenapa eukaliptus? Karena sudah banyak yang menyatakan eukaliptus itu dapat membunuh virus sampai 70%. Walaupun belum terbukti. Tapi karena begitu banyak mengatakan, maka saya ya apa salahnya? Toh tidak ada bahayanya, gitu. Jadi itu tambahan aja ya. Sudah 1 jam. Sudah selesai Pak. Ini mungkin dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat untuk kita semua.
kami hormati Pak Bupati, Pak Kapolres yang diwakili, seluruh instansi terkait dari pimpinan pesantren, pendidikan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Jadi ada 3 hal tadi yang memang disampaikan. Yang pertama adalah komorbid. Ini juga kita sudah turut berperan serta untuk langsung mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari komorbid. Ini nanti artinya dari pendidikan juga, dari lembaga pendidikan, dari pesantren juga mungkin bisa juga membantu untuk penanganan komorbid ini bersama-sama. Intinya jangan sampai terlambat kalau saya melihat memang beberapa kali kita komunikasi dan melihat pengalaman yang ada, jangan sampai komorbid itu terlambat penanganannya, intinya seperti itu. Alhamdulillah di tempat saya sekarang masih belum ada Bapak yang karena komorbid meninggal, tapi kalau yang meninggal karena lansia sudah ada 6 orang. Tapi kalau yang meninggal insya Allah mudah-mudahan nggak ada nanti sambil kita berjalan. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah kita lakukan tanggal sesuai instruksi tanggal 11 sampai tanggal 25 ya Pak Budi ya. Ini sudah berjalan dan ini kalau di Banyumas sebenarnya udah kita laksanakan dari dulu pembatasan kegiatan masyarakat, hanya kita perlu pendisiplinan. Nah, ini perlu peran serta bersama. Kita ini taat terhadap aturan, taat terhadap perintah, ada pimpinan, kemudian ada kita diatur, dikeluarkan kita lewat aturan dari Mendagri, kemudian Pak Bupati juga sudah mengeluarkan aturan. Tentu saja kita TNI yang di sini akan mendukung. Kemudian juga kita juga sudah ada task force tadi, apabila ada hal-hal yang menonjol perlu disiplinan kita juga akan laksanakan. Ini perlu peran serta, waktunya terbatas dan jelas, tanggal 11 sampai 25 nanti kita evaluasi lebih lanjut. Artinya bukan sepanjang tahun ini, insya Allah ini juga akan membawa dampak, karena ini Jawa Bali ya. Kalau kita hanya lokal mungkin dampaknya kecil, tapi kalau ini lebih luas tentu saja akan berdampak ya. Nah ini sama-sama dari lembaga-lembaga pendidikan, universitas, kemudian juga dari pondok pesantren, kita sama-sama mendukung kegiatan ini dan mentaati. Kalau tadi dikasih gambaran dari Dinas Kesehatan, kita kan imun kita perlu banyak, ini tentaranya harus banyak, ini pasukannya harus banyak untuk melawan itu dalam bentuk mikro kecilnya. Kalau makronya ya tentaranya itu kita semua ini. Jadi kalau kita sama-sama, kita jadi imun untuk penyelesaian ini permasalahan ini semua ini. Nah, tentaranya, pasukannya harus banyak semuanya, tapi harus taat terhadap pimpinan, terhadap aturan tentu saja, biar satu suara kita sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah mengenai vaksinasi tadi, ini sudah kita bahas beberapa hari lalu. Mari sama-sama kita dukung, kita yakini bahwa vaksinasi ini bertujuan untuk agar kita nanti mempunyai kekebalan. Kita udah banyak kalau dulu banyak sebenarnya penyakit yang kita divaksin juga, dari SD kita divaksin macam-macam itu, ada berapa macam itu. Nah, ini juga dengan vaksin ini ya tentu saja untuk meningkatkan imun kita untuk kebaikan kita ya. Ini agar terus disampaikan di kawan-kawan kita yakini, jadi jangan sampai ada berpikiran yang berbeda, karena memang untuk kebaikan ini ya. Saya juga sudah pernah mencari itu, membaca di artikel Pak Bupati mengenai bagaimana kita kalau di India itu ada orang yang menghirup udara uap air yang panas. Nah itu salah satu terapinya, ternyata memang itu yang diterapkan juga oleh Pak Bupati. Intinya itu, tapi bisa ditambahin aroma, kalau pengen aroma itu saya pernah baca artikelnya. Ya, ini bisa juga kita coba. Ya, intinya mari sama-sama kita taati aturan ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini. Insya Allah nanti kita evaluasi Banyumas ini pelaksanaannya tetap konsisten berjalan ya, kita hasilnya nanti untuk kebaikan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Kami mewakili dari Pondok Pesantren, dari Zamzam, Pak Bupati. Dalam pelaksanaan nanti vaksinasi, apakah dalam hal ini harus seizin orang tua atau bagaimana? Karena terkadang di lapangan itu antara orang tua satu dengan yang lain itu tidak bisa kita pukul rata seperti itu. Itu bagaimana penyikapannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk semua tindakan medis memang harus melalui informed consent, di mana memang harus jika umurnya belum dewasa, memang harus meminta izin dari orang tua. Jadi kalau 18 sudah bisa. Sudah bisa. Untuk gelombang yang berikutnya, mungkin untuk yang pertama ini kalau 18 tahun sudah bisa. Jadi gini, tadi udah dijelaskan, jadi kalau 18 sampai 59 itu otomatis ya. Dia punya tanggung jawab sendiri, disampaikan sendiri, datang sendiri. Tidak perlu izin orang tua ya. Kalau mau izin ya namanya anak pada orang tua ya wajar biasa ya. Tapi dia punya tanggung jawab sendiri. Kalau di bawah 18 nanti ada jenis virusnya tersendiri ya. Jenis vaksin kok virus wis kawanan Terus yang di atas 59 nanti juga ada jenis vaksinnya tersendiri, apa namanya? Pfizer ya. Tapi itu belum datang itu ya. Kalau saya nunggu sampai situ nanti masyarakat bully saya terus itu. Ya. Saya itu udah jadi istilahnya sasaran tembak masyarakat terus ya. Tapi itu namanya pemimpinnya resiko ya. Tapi prosesnya nanti supaya masyarakat tahu, itu nanti ada 4 meja ya. Meja 1 untuk apa ya? Meja 2 apa, meja 3 apa, meja 4 apa? Coba jelaskan ya. Jadi nanti bisa paham itu. Ini penting itu, 4 meja itu. Habis ini udah otomatis pulang aja lah. Meja checklist. Izin untuk alur pelayanan vaksinasi itu ada 4 meja. Yang satu itu pendaftaran dan verifikasi data. Jadi untuk pendaftaran dan verifikasi data ini menggunakan aplikasi Piker dari BPJS. Jadi nanti tiap-tiap calon penerima vaksin akan mendapatkan e-card atau kartu elektronik. Itu nanti bisa dikirim lewat WA ataupun di print di meja keempat. Untuk meja membawa KTP. Untuk meja 2 ini adalah meja screening yang tadi ditanya faktor resiko atau komorbid atau kontraindikasi pemberian vaksin, dan ini di sini akan sangat disiplin sekali untuk screeningnya. Kemudian anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana meliputi suhu dan tensi. Ini jadi kemudian di meja 2 ini juga ada edukasi sebelum diberikan vaksin tentang efektivitas vaksin, tujuan, kemudian kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi yang akan mungkin terjadi. Kemudian di meja ketiga ini adalah meja untuk pemberian vaksin atau penyuntikan. Kemudian di meja keempat ini adalah meja untuk sasaran ini akan diberikan kartu vaksinasi sebagai penanda. Kemudian akan dijelaskan tindak lanjutnya bagaimana. Mungkin karena vaksin ini terdiri dari 2 kali suntikan, mungkin akan dijadwalkan kapan mereka akan datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diberikan vaksin yang kedua. Kemudian di meja keempat ini penerima sasaran vaksin juga akan diberikan nomor kontak petugas kesehatan yang di situ dia berkewajiban untuk melaporkan apabila ada KIPI, kemudian memberikan tindak lanjut apabila ada kejadian imunisasi pasca imunisasi yang berat atau sedang, yang berat atau sedang mungkin demam tinggi atau penyakit yang lain. Baik, Pak, mungkin itu. Jelas ya? Nggih, sampun. Semanten mawon, matur suwun, pangapuntenipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Matur nuwun Bapak sekalian atas kehadirannya, baik dari
Guys, lagi di pendopo guys, duduk-duduk setelah rapat. Ini iseng-iseng melihat ada supir mobil 29A mana ini ya. Ternyata lagi nunggu ngelapi mobil, nyemir ban mobil. Kok gawe SOP kayak gini kok mobilnya kenclong kok tako.